warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Devi Ena Aulia Anggraini dengan NIM 241034, Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan menjawab soal latihan bab 2. Apa sih yang diterangkan pada bab 2 itu? Bab 2 adalah mafahim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan sifat salbiyah dan sifat ma'ani. Sifat salbiyah adalah sifat yang berfungsi untuk menafikan seluruh hal yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat salbiyah ini tidak ada wujudnya dalam kenyataan. Ia hanya perkara iktibari, sesuatu yang dalam kenyataan atau sesuatu yang dianggap wujud. Sifat ini ditetapkan bagi Allah untuk menafikan kebaikan di sifat ini. Maksud dari tidak ada wujudnya dalam kenyataan adalah andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tetap tidak bisa melihat sifat-sifat Allah, sebab memang tidak ada wujudnya di dalam kenyataan. Berbeda halnya dengan sifat maknawi. Sifat maknawi wujudnya ada, artinya andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Misalnya, zat Allah bersifat wahdaniyah atau esa, tunggal. Sebenarnya esa ini tidak ada wujudnya, yang ada hanyalah zat Allah. Esa ini ditetapkan bagi Allah agar manusia tidak membayangkan di dalam berpikiran bahwa zat Allah banyak. Andaikan hijab di dalam hati manusia dibuka oleh Allah, manusia tetap tidak dapat melihat sifat wahdaniyah Allah, sebab memang sifat ini tidak ada dalam kenyataan atau di luar pikiran manusia. Wujudun fil kharij, berbeda dengan sifat ilmu Allah. Andaikan hati manusia dibuka oleh Allah, manusia akan dapat melihat sifat ilmu Allah, karena ilmu ini ada wujudnya dalam kenyataan. Karena sifat salbiyah adalah itibari, maka sekte Mu'tazilah masih menetapkan sifat-sifat ini. Karena penetapan ini dapat berdampak ta'adudul quduma, sebagaimana akan kami jelaskan dalam pembahasan aliran Mu'tazilah. Sifat-sifat yang tidak layak dinisbatkan kepada Allah tidak terbatas jumlahnya. Oleh sebab itu, sifat salbiyah juga tidak terbatas jumlahnya. Namun ada 5 sifat salbiyah yang menjadi induk segala sifat salbiyah lainnya, yaitu qidam atau dahulu tanpa permulaan. Qidam adalah dahulu tanpa permulaan. Maksudnya wujud Allah mendahului wujudnya semua makhluk, dan wujudnya Allah tidak ada permulaan. Yang kedua yaitu baqo atau tidak ada akhirnya atau kekal. Maksud dari Allah bersifat baqo adalah wujud Allah tidak ada akhir atau batasnya. Wujud Allah tidak akan dapat ditiadakan sampai kapanpun. Yang ketiga yaitu mukhalafatul hawadisi, tidak sama dengan makhluk. Maksud dari mukhalafatul hawadisi adalah Allah berbeda dengan makhluk secara mutlak, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Yang keempat yaitu qiyamuhu binafsihi, tidak membutuhkan zat lain untuk menjadi tempatnya. Yang kelima yaitu wahdaniyah, esa baik dalam zat, sifat maupun perbuatannya. Lawannya adalah ta'adud atau berbilang. Sifat ma'ani adalah sifat yang ada pada kenyataan, artinya apabila hijab manusia dibuka oleh Allah, maka manusia akan dapat melihat sifat-sifat ini. Sebenarnya sifat ini dapat otomatis dipahami dengan adanya sifat maknawiyah. Namun para ulama Asy'ari tetap mendapatkan sifat ini secara terperinci.
Setidaknya karena ada dua alasan. Alasan yang pertama yaitu tidak semua orang dapat memahami apabila satu sifat ditetapkan, maka secara otomatis sifat lain ditetapkan. Sedangkan ketidaktahuan dalam urusan akidah sangat bahaya dampaknya. Untuk menghindari risiko ini, maka para ulama menjelaskan secara terperinci keduanya. Yang kedua yaitu sebagai bentuk perlawanan dan penolakan atas akidah Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang dimiliki Allah jumlahnya tidak terbatas dan akal tidak dapat menjangkau kesemuanya. Namun dengan meneliti sifat-sifat yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, para ulama Asy'ariyah menetapkan bahwa induk dari sifat ini yang mampu dijangkau akal manusia ada 7, yaitu qudrah atau kuasa, iradah berkehendak, ilmu mengetahui, hayat hidup, sama mendengar, dan basar melihat, kalam berfirman. Soal yang kedua yaitu mengapa 20 sifat wajib Allah disebut sifat induk, dan mengapa para ulama merumuskan ke dalam 20 sifat, tidak lebih dari itu. Sifat wajib Allah adalah ummahat al-sifat atau sifat induk. Yang kami maksud dari sifat induk adalah seluruh sifat-sifat yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun hadis menginduk kepada sifat-sifat di atas. Misalnya dalam Asmaul Husna disebut sifat Khalik atau pencipta. Apabila kita menetapkan sifat Khalik untuk Allah, maka secara otomatis kita menetapkan sifat qudrah atau kuasa bagi Allah. Sebab tidak mungkin dapat menciptakan jika Allah tidak kuasa. Secara otomatis juga kita dapatkan sifat ilmu bagi Allah, sebab tidak mungkin menciptakan jika tidak mempunyai ilmu atau bodoh. Secara otomatis pula kita tetapkan sifat iradah atau berkehendak dan hayat hidup bagi Allah. Sifat tidak mungkin menciptakan kalau Allah tidak berkehendak dan tidak hidup. Begitu pula seterusnya. Yang soal nomor 3 yaitu jelaskan perbedaan sifat ma'ani dan ma'nawiyah dan mengapa keduanya ditetapkan, bukan salah satu saja. Sifat ma'ani adalah sifat-sifat yang ada pada kenyataan dan berdiri sendiri, seperti qudrah atau kuasa, iradah berkehendak, ilmu pengetahuan, sama pendengaran, dan sebagainya. Sifat ini secara hakikatnya memang mereka pada zat Allah. Sedangkan sifat ma'nawiyah adalah sifat-sifat yang secara otomatis ada apabila sifat ma'ani ditetapkan. Misalnya apabila saat qudrah ditetapkan bagi Allah, maka secara otomatis menetapkan adanya kaunuhu qadiron. Soal yang terakhir yaitu jelaskan isi 20 sifat bagi Allah beserta dalil akli dan nakalinya. Dalil yang wajib akli yaitu al-mustahilu ma la yutasawwaru fil aqli wujuduhu. Mustahil adalah sesuatu yang akal tidak dapat menggambarkan adanya. Misalnya, akal tidak bisa membayangkan sebuah benda tidak diam dan tidak bergerak dalam waktu yang bersamaan. Jika ada yang menginformasikan kepadanya ada benda bisa diam dan bergerak dalam satu waktu yang sama, maka akal menolak informasi tersebut. Misalnya lagi, akal tidak dapat menggambarkan jika Tuhan bersifat bodoh, sebab akal mengetahui betapa detail penciptaannya alam semesta. Tidak mungkin alam semesta yang sekian indah dan detailnya ini diciptakan oleh zat yang bodoh. Pengetahuan akal tentang ketidakmungkinan alam semesta diciptakan oleh zat yang bodoh ini dinamakan mustahil aqli, yang mempunyai hadis al-jaizu ma yasrihu fil aqli wujuduhu wa adamuhu. Jaiz atau mungkin adalah sesuatu yang akal bisa menggambarkan ada dan tidak adanya sebuah perkara. Yang seterusnya yaitu al-qidamu salbul adami sabiqi alal wujuh. Qidam adalah
meniadakan adam atau ketiadaan yang mendahului wujud. Baqa atau kekal tanpa ada batas, lawannya adalah fana, kehancuran. Wal awwalu wal akhir, dia adalah yang maha terdahulu. Quran Surat Al-Hadid ayat 3. Allahumma antal awwalu falaisa qablaka syai'un. Ya Allah, Engkau adalah yang paling terdahulu yang tidak didahului oleh apapun. Hadis riwayat Muslim.